tapi lo sebutin dong mas, bulky lo abis nih buat motor lo nih berapa nih? Lo bulky aja angkanya. Totalnya itu hampir 50 lebih. Ngehe gak tuh? 50. Oke, balik lagi sama Mas Rang di sini. Dan kali ini gue lagi ada di workshopnya Mas Begoy. Namanya Begoy Detailing Service. Nah, kali ini gue punya tamu nih gokil banget nih. Jadi banyak yang bilang doi Sultan. Wah, nggak bohong. Gue pengen tahu nih, sesultan apa sih dia? Bohong. Sengehe apa sih dia motornya? Bohong. Nah, jadi gue sebelah gue nih, namanya Mas Hans. Mas, sebenarnya nama asli lu siapa sih Mas? Nama gua aslinya Hans Diko. Hans Diko. Iya. Nah, sebenarnya satu pertanyaan gue buat lo. Lo modif gini, ngomong ke istri gimana Mas? Lo jelasin ke teman-teman gue Mas. Pertanyaan ngehe nih. Lo jelasin ke teman-teman gue Mas. Jadi gua dulu modif itu sebenarnya nggak ngomong sama bini ya, gua ngomong modif yang sesuai fungsi aja ya. Soalnya gue dulu waktu bikin story-nya waktu balik lagi ke Vario itu, gue ngeliat Vario yang baru nih, yang New Old LED, yang LED baru nih. Gue ngeliat enak nih kayaknya main Vario lagi nih. Oke. Lagi boncengan sama istri gue. Terus dia bilang kalau mau main Vario jangan dimodif lagi. Main Vario jangan dimodif Jangan modif lagi. Oke, terus? Oke, kata gue. Tapi paling gue gantinya modif kalau boleh gue sesuai yang gue butuh gitu. Oke. Ya udah, tapi jangan banyak-banyak gitu. Oh udah, akhirnya gue ngeliat karena gue dulu pernah punya Vario juga, gue modif ya sesuai gue pengen gitu. Oke, yang modif yang sesuai lo pengen. Ya, gue sesuai pengen. Cuman karena berhubung gue nggak terlalu doyan sama Vario yang baru ini. Oh, yang stripe apa? All new-nya ini. All new-nya ini gue nggak doyan karena waktu keluar itu kan masih musim hujan tuh, 2018. Gue kurang tahu persisnya kapan. Gue ngeliat belakangnya nyiprat nih. Gue nggak doyan sama motor tuh yang terlalu banyak kelihatan kotor lah. Oh iya. Gue nggak doyan banget kayak gitu. Kira gue balik lagi ke Vario lama gue. Oh, berarti sebentar, sorry nih, ada yang aneh nih. Berarti dari ceritanya yang gue tangkap, berarti ini bukan motor lo yang pertama dong Mas? Bukan, ini bukan Vario gue yang pertama. Vario gue yang pertama itu. Gue tuh jadi gini, Mas Hans ini punya Vario warnanya hijau. Iya. Bener nggak sih Mas? Terakhir warnanya putih. Oh, terakhir putih. Berarti ini bukan motor lo? Bukan motor gue. Ini motor second. Oh, berarti ini motor second. Ceritain Mas, motor second lo nih sampai jadi kayak gini nih, yang orang-orang bilang Sultan tuh gimana Mas? Sebenarnya bukan Sultan ya, karena gue pengen punya motor itu motor yang gue tahu detailnya, gue tahu mesinnya gimana, gue tahu sampai baut-bautnya pun gue tahu apa yang kurang gitu. Jadi gue pengen ngebangun motor yang bener-bener gue tahu nanti nggak gue pengen gue jual lagi atau gue apa, pokoknya ini motor gue rawat, gue tahu kurangnya di mana, yang harus gue improve di mana. Jadi intinya gitu. Jadi gue balik lagi ke Vario yang sekarang karena gue doyan banget sama bentuk yang Vario lama. Oke, yang 150 lama. Intinya mengenang lah. Oke, mengenang yang awal itu ya. Ya. Sebentar. Gue inget dulu, kalau nggak salah dulu namanya siapa Mas? Yang Cilo. Ya, Cilo. Kalau yang ini namanya siapa Mas? Namanya Zero. Namanya Zero ya, yang ini. Nah, oke. Nah, gue sempat dengar cerita juga tuh Mas, si Zero ini lo beli dalam keadaan brengsek juga nih, ngehe juga nih motornya. Iya. Banyak drama lah. Oh, banyak drama. Apa sih dramanya Mas? Jadi intinya gini ya, gue nggak mau. Ya kita nggak menyebut seseorang lah ya. Gue nggak mau. Ini mungkin kesalahan gue juga atau kesalahan seller juga. Intinya setiap gue dari dulu emang gue jual beli mobil, gue jual beli motor. Gue selalu terbuka sama orang yang pengen terima barang gue. Yang lo jual, lo harus tahu tuh. Gue jadi seller, gue terima, gue ceritain kondisinya apa adanya. Ini kurangnya di mana, ntar lo tinggal ganti ini gitu. Tapi saat gue lagi butuh itu motor, karena gue lagi kebetulan nyari, dan perspektif gue kepada anak-anak Vario itu semuanya sama. Dan beberapa kali dia posting, banyak kawan-kawan yang nimbrung. Berarti sudut pandang gue juga, oh nih orang asik nih gitu. Banyak kawannya ya.
Pokoknya nggak ada kendala dong. Gua Oke. gua nggak nyudutin itu orang. Ya. Udah gua nggak ngambil pusing karena gua ngeliat tuh motor oke di postingan. Pas gua lihat, gua tanya minusnya cuma pajak gitu doang deh. Oh ya, surat menyurat lah ya Mas Ya ya. oke lah, pajak mati berapa tahun gua nggak masalah. Oke. Gitu. Intinya gua pengen punya motor gitu. Oke. Ya udah akhirnya gue bayarin, sempat diem di rumah itu 2 harian. Oh sempet, jadi nih lo beli motor diem di rumah tuh 2 hari itu. 2 Belum lo hari, apa-apain belum tuh? gue apa-apain karena Oke. waktu gue COD itu ada yang ngejanggal lah. istilahnya. Oke, Ngejanggal lah buat gue pengen tahu tapi gue belum punya waktu waktu Oke, itu. oke. Gue nunggu gue waktu gue lagi libur. Akhirnya gue bongkar pas gue libur. Disitulah banyaklah drama yang terlahir. Wah, tapi kan sebenarnya gini Mas. Si siapa tadi gue lupa nama motor lu? Zero. Zero ini kan malah sebenarnya cerita dramanya itu menjadi cerita buat lo Mas. Iya bener itu Iya, kan? jadi buat kenangan gue nih. Jadi gue punya motor ini banyak dramanya. Iya, Akhirnya iya. gue sayang banget sama motor. Iya kan? Nah terus sebenarnya gini Mas, kok dari gue lihat konsepnya yang emang ngehe nih ya, sebenarnya motivasi lo apa sih Mas? Karena kan yang kita tahu ya teman-teman, Vario itu kan modifnya gitu-gitu doang. Iya. Lo bikin yang beda nggak sih? Enggak sebenarnya sih gini ya. Gue ngebangun motor ini juga pasti kalau orang lihat postingan segala macam yang pernah gue posting, oh ya udah variannya gini doang gitu kan. Iya benar. Hampir semua rata ganti velg ini, Iya. ini gini. Hampir sama lah 11-12 sama vario-vario lain. Terus apa nih yang Cuman bikin karena beda nih? Gue banyak kenal orang-orang klub, gue banyak kenal orang-orang komunitas, tapi yang buat klik di hati gue itu cuman Vario. Oh gitu. Iya, Berarti lo sebenarnya nggak nyobain komunitas cuman Vario doang nih Mas sebenarnya Mas ya? Iya. Banyak yang lo cobain ya. Bukan nyobain sih, emang gue karena gue masuk ke sebuah komunitas atau ke klub itu gue pengen tuh nyari kawan yang benar-benar solid. Gitu. Oke. Karena buat ngebangun motor lo juga, Iya, lo sharing-sharing juga. Sharing-sharing juga. Gue nggak mungkin bener. kan gue lagi libur gini gue diem-diem doang. Iya, gitu. benar. Setuju. Nah, terus nih Mas, gue langsung aja nih Mas. Kan banyak banget nih yang teman-teman gue nge-request, review motornya Mas Hans dong, review motornya yang si Oren dong. Gue nggak akan nunjukin sekarang motornya kayak gimana, cuman gue mau ngirim pertanyaan dulu nih sebenarnya ke dia. Mas, jujur aja nih, gue nggak akan nanya modif lo berapa duit, tapi lo sebutin dong Mas, bulky lo abis nih buat motor lo nih berapa nih? Lo bulky aja angkanya. Totalnya itu hampir 50 lebih. Nyehe gak tuh? 50 lebih. 50 nih, sama termasuk harga motor itu Mas? Termasuk harga motor. Termasuk harga motor. Oke, gue mau nanya deh, kan dari sekian banyak merek nih, Iya. lu main asal ceplok aja ke motor lu, atau emang lu pilih-pilih dulu sih sebenarnya kalau buat motor lo yang ini? Kalau gue ngebangun barang yang gue pengen gitu, Mm-mm. gue pasti nge-review dulu. Oh, lo nge-review dulu? Gue ngumpulin review dulu. Oke, lo ngumpulin review dulu, baru lo beli tuh barang? Baru gue beli nah, barang. Gue pengen tahu nih Mas, sebenarnya kalau lo sendiri, gue liat nih motor lo yang ini, pengeremannya tuh kaki-kaki, ya gue ngomong dari kaki-kaki ya, lo ngekonsepin apa sih? Kayak sok depan. Oh jadi gue mainnya sesuai fungsi aja ya. Oke, Gua sesuai fungsi. Gue nggak mau pakai yang brand-brand terlalu mahal, tapi gue nggak, brandnya itu nggak berfungsi dengan baik gitu. Maksudnya gue tahu karakter spek mesinnya kayak gini. Gue cukup pakai ini gitu. Oke, kalau rem sendiri lo pakai produk apa nih Mas? Gua rem sendiri gue pakai KTC ya. Lo pakai KTC terus selangnya? Selangnya gue pakai Hel. Lo sekarang pakai Hel, lo percaya Hel ya? Terus kalau untuk kaliper Mas? Kaliper gue pakai Nissin PCX yang CBS. Oh CBS, Iya. berarti yang lokal ya Mas ya? Yang lokal. Yang lokal, oke. Terus kalau itu udah setan lo, dis lo? Dis gue pakai PSM dari dulu. Oh emang lo udah percaya Dari dulu, PSM ya? PSM. Kan banyak banget merek dis yang Iya, Thailand karena tuh Mas. paling enak sih nyaman di PSM. Di PSM lo ya, oke. Ngomongin depan udah, gue nggak akan pindah dulu. Kalau hand grip di tangan lo cocoknya apa Mas? Gua baru-baru ini enak hand grip RCB. RCB, untuk hand grip RCB. Handle KTC, RCB, master rem kanan kiri itu ya, KTC. Oke, pindah. Nah, langsung aja nih, gue pengen penasaran sama warna oranye.
Iya. Lu bisa ceritain nggak mas, kenapa sih lu bisa milih oren apa sih ini mas, ceritain ke gue dong, Ini- teman-teman biar tahu juga. Ini orennya oren dari Thailand ya, cuman Oh lo ngambil konsep Thailand, Ah. oke. Heeh. oren tadinya gue bingung, Ah. karena ini awal motornya tuh warnanya hitam Oh awal hitam. dan warna body secondnya tuh ada banyak masalah. Heeh. Karena gue nggak mau ribet, Heeh. gue akhirnya mutusin gue mau repaint. Lo Tadinya gue repaint mau lagi? repaint. Tadinya Oh, gua tadi lu mau repaint. Tadinya mau gue repaint. Terus Gue bingung sama warna. Uh-uh. Akhirnya gue konsultasi sama kawan-kawan di Sinting. Heeh. Udahlah nggak usah pakai warna lain lah. Banyak yang warna yang ini. Heeh. Dan gue ngeliat ada salah satu motor panutan nih, Pak. Ini ada di kontennya Mas Rangga sebelumnya nih. Oh, orangnya. tapi itu belum gue review tuh. Ya. Lo di review nggak menurut lo? perlu tuh. Perlu ya, perlu di review ya. Tapi oh berarti lo terinspirasi sama si dia nih. Iya, sama dia. Ah. Ya tau lah orangnya. Nah. Karena gue ngelihatnya enak aja nih warnanya masuk Oke. di mata gue. Oke. Dan nggak cepet ngebosenin. Oke, berarti asal mula lo bikin warna orange ini, orange Thailand ini ya gue nyebutnya, itu gara-gara lo terinspirasi sama seseorang Iya. dan lo pengen hasil motor lo kayak begitu. Iya. Oke, Intinya terus hampir sama kayak gitu untuk warnanya. berarti itu lo ngecat apa beli mas? Gue beli bodinya langsung dari Thailand, dari orangnya itu juga. Berarti itu body original Thailand Original guys. Thailand. Oke, gue nggak akan nyebut angkanya. Kalau lo mau tahu, gue akan kasih deskripsi sellernya di bawah nih. Oke, kemudian setelah gue ngomongin body mas, kalau untuk jok lo ada perubahan nggak? Jok gue ada perubahan, cuman diganti kulit sama Ganti kulit ya. papras dikit aja. Masih ingat ya di mana? Gue masih di Mamet. Oh, yang apa? Di mana? Cijantung ya? Iya, Cijantung. Nah, Cijantung itu emang dari dulu tuh terkenal Tuh, tuh. oke tuh. Oke, Agak setelah enak. ngomongin gitu, kalau untuk ngomongin suspensi nih mas, lo lebih percaya apa mas? Buat belakang nih? Buat belakang Ohlins. Lins, kayaknya sebenarnya gue mau nanya nih mas. Jadi Mas Hans ini sering banget gonta-ganti spare part, gonta-ganti variasi. Kan lo pernah nyobain GSS kan mas? Iya, pernah. Pernah nyobain Ohlins. Perbedaannya apa sih mas? Biar teman-teman tahu juga. Yang enaknya sih pertama punya garansi ya. Oh, Ohlins itu punya Iya, garansi? Punya garansi. Oke, terus? Yang kedua lu bisa nyeting. Oke, bisa disetting. Bisa setting oli segala macamnya. Banyak sih yang dibanding ESS gitu, dan gua hampir berapa kali pakai ESS itu ada kendalanya. Ada kendala. Setelah udah lifetime-nya udah berapa lama ada kendala. Tapi kalau lo pakai yang Ohlins ini belum nemuin kendala nih, belum Mas? nemuin karena motor ini belum kemana-mana. Ini motor belum mana-mana. Jadi emang someday gini, gue ceritain sedikit teaser buat lo. Scoopy-nya Mas Hans tuh oke juga, tapi nanti kapan-kapan kita review, tapi kita fokus ke Vario-nya ini dulu. Iya. Nah, oke, kalau kaki-kaki gue udah ngomongin itu, gue pasti nggak akan lupa ngomongin velg nih mas. Dari sekian banyak velg yang dipasang di Vario, lo pakai apa sekarang dan kenapa lo percaya velg ini? Ya karena tadinya gua seneng banget sama peleknya PCX ya. PCX Oh iya, sama. PCX yang modelnya kayak itu ya, Iya, miring-miring yang gitu ya? kayak Beat ya? Beat ya? Kayak Beat ya? Beat. Ha-ha. Tadinya gue doyan banget sama pelek itu karena pelek itu pertama kuat, kedua ya bawaan pabrik segala macam. Iya, udah pasti jaminan ya mas ya. Tapi masalahnya kendalanya itu pelek berat. Oke, berarti di konsep yang ini Gue mau pakai yang lebih ringan. lo pakai ringan, lo pakai apa mas? Gue pakai RCB juga. Oh pakai RCB. RCB. Nah, untuk bannya, Ban gue. masih ingat nggak lo? Gue lupa kalau nggak salah gue pakai Corsa R46 sama MR01. Buat depan sama belakangnya. Oke, berarti Mas Hans untuk kaki-kaki, pelek dan ban komposisinya kan seperti itu. Iya. Terus kalau gue setelah ngomongin itu mas, gue pengen tahu mas, kayak nih bagian penting nih, mesin. Lo mesin percaya ke siapa sih mas? Dari dulu. Nih lo ceritain nih, speknya apa nih mas? Iya, dari dulu only one itu cuma Sinting Garage. Oh, Sinting Garage tuh. Itu Kapan-kapan kita dari review dulu, tuh si dari Sinting. dulu. Oke, Sinting Garage. Nah ini speknya? Speknya ini pakai 60 ya. Oke, 60. 60 nggak stroke ini enggak. Oh ini nggak strukan, tapi kalau kayak TB-TB gitu pasti udah diganti ya? Ganti TB. Gue nggak akan ceritain sekarang karena kita akan review mas Oki-nya di Sinting Iya. untuk settingan motor-motornya kayak gimana aja. Iya. Berarti termasuk CVT-nya juga mas? CVT-nya belum karena ini masih Ryan. Oh, masih Nanti Ryan. setelah Ryan baru diganti lagi. Oh gitu. Iya. Tapi Mas Oki nge-treat buat Matsan motornya itu Ah. beda-beda. Ryan beda, Nggak nanti boleh- kalau udah jadi nggak beda boleh ya? langsung itu. Nggak boleh langsung jadi. Nah, sebenarnya nggak terakhir juga sih. Sebenarnya ini adalah gue pengen tahu, mas,
Ini gue sampai review di tempatnya Mas Begoy. Iya. Kenapa sih lo taruh motor lo di sini nih Mas? Pertama, tempatnya nyaman banget. Oke. Yang kedua, gue percaya banget sama Begoy. Yang ketiga, semua perabotan gua segala macem sampai motor gua tuh pasti dijaga banget sama Begoy. Oke, berarti semua maintenance si motor lo ini di maintenance sama Mas Begoy nih, Mas? Begoy langsung. Oke. Sampai ke dalam-dalam. Perlu di review nih Mas Begoy ini kayaknya. Perlu nih. banget. Perlu banget. Nih Bang, polesan lihat aja tuh. Mungkin kalau ngeliat ambience di belakang gua nih, itu polesan semua tuh isinya. Nah, oke Mas. Terus ada satu nih. Dan ini gua nggak ngerti dia ngomongnya gimana dan gua nggak ngerti alasannya. Speedometer lu pakai apaan sih Mas? Ya speedometer sebenarnya ada beberapa orang juga yang make ya, cuman karena gitu? gua, iya ada beberapa orang juga yang make, mungkin banyak banget yang make juga. Tapi karena gua dari dulu pengen banget, gua dulu 2015 itu gua pengen punya tuh motor, gua pengen punya kayak dulu motor gue, sport firing gue. Gua pengen punya tuh motor dengan brand yang sama, speedometer brand yang sama. Gue pengen punya motor yang speedometer tuh digital. Oh emang karena Vario standarnya belum digital. Belum, yang lama ya. Kalau yang baru kan udah digital. Nah tapi kan Mas, gue ngeliat tuh banyak tuh di reviewer, banyak tuh yang Vario lama tapi pakai speedometer baru. Ya. Kenapa itu, lu nggak suka itu? Kenapa lu pilihannya pakai yang? Karena itu tadi gue pengen banget punya motor yang dulu kayak sport firing gue. Gue pengen punya brandnya tuh sama kayak sport firing gue dulu. Oke, berarti emang lo pengennya OM banget, ori banget gitu ya Mas ya? Nggak terlalu banyak ribet lah. Oke. Emang ini speedometer merek apa sih Mas? Koso. Sebutin dong angkanya Mas. Kalau sekarang fluktuatif kali ya. Ya, bisa aja nih emang nih. Berapa? Harganya 4,5 sekarang. 4,5. Speedometer doang 4,5. Iya. Oke Mas, setelah gue ngomongin speedo, gue ngomongin motor lo yang ada di situ. Sebenarnya lo ada Kevlaran nggak sih Mas di motor lo? Apa WTP? WTP, gue pakai WTP karena gue nggak doyan Kevlar. Nah, kenapa nih Mas? Lo ceritain dong ke teman-teman gue, karena kan banyak orang, gue punya duit nih, gue Kevlar aja. Gue punya duit nih, gue mau ini aja. Nah, alasan lo milih WTP dibanding Kevlar tuh apa sih Mas? Pertama gue ngeliat dari motor dulu ya. Oh gitu. Iya, kalau misalnya gue mau pakai motor yang agak gemuk, gue pasti Kevlar. Oh, kalau agak gemuk pasti Kevlar. Karena di Vario itu kan bentuknya Vario lama sama Vario baru ini kan aerodinamis banget. Iya. Sporty banget. Dan itu banyak lekukan kecil dan tajam. Kalau gue pakai Kevlar, itu otomatis dia jadi lebih gemuk. Dan lekukan tajam itu jadi nggak kelihatan banget. Nah, jadi gini, kadang-kadang ada beberapa modifikator yang emang gue yang penting gue punya duit, gue pakai produk termahal. Ternyata nggak berlaku di Mas Hans. Dia lebih mikirin impactnya gimana nih kalau gue Kevlar, impactnya gimana nih kalau gue WTP. Jadi bukan semata-mata modif gue punya duit gue keluarin yang termahal ya Mas ya. Jadi dicari yang paling pasnya kayak gimana. Itu prinsipnya Mas Hans. Nah setelah itu Mas, ini buat teman-teman gue pengen tahu, abis ini pengen lo apain lagi nih motor? Paling ada beberapa area yang pengen gue improve kayak CVT. Mungkin ntar di mesin lagi pengen gue improve. Pengapian juga pengen gue improve. Itu hampir itu kayaknya mau gue improve dekat-dekat ini. Cuman kalau untuk kayak di warna, untuk di yang lain-lain kayaknya di fashionnya belum ada. Belum. Nah, karena gue masih cocok banget sama cocok ini. Gue dapat pertanyaan titipan dari teman gue dan gue nggak tahu Mas Hans mau jawab apa nih. Jadi gini. Gue dapat pertanyaannya kayak gini, bilangin dong sama Mas Hans, kok dia nggak pakai set Bremboan buat kaliper sama masternya? Jawaban lo apa Mas? Lo kasih tahu tuh teman-teman gue tuh. Kayak gue awal tadi bilang ya, gue pakai barang itu sesuai kebutuhan. Oke, sesuai kebutuhan lo. Iya. Walaupun gue mau pakai barang itu misalnya bagus, murah atau bagus mahal, kalau nggak sesuai kebutuhan nggak gue pakai. Nggak lo pakai itu ya, berarti. Tapi ada keinginan nggak Mas buat lo ganti Brembo gitu? Enggak, sampai sekarang pun enggak. Tuh, jadi ingat ya teman-teman, yang kita punya duit belum tentu tuh terbaik buat lo. Bener nggak Mas ya? Bener, tapi gue nggak punya duit. Nggak punya duit, motornya begini gimana punya duit? Nah gitu tuh. Jadi berarti nggak semuanya yang menurut lo mahal itu bagus Mas ya? Iya. Karena kembali kegunaan ya. Iya, karena balik lagi kan banyak orang yang juga pasti di luar sana pakai pneumatik yang pengennya
high branded gitu biar kelihatan hedon gitu. Gue sih Iya biar kelihatan hedon gitu. Gua yang kayak gitu. Gua ngeliat oh ya udah dengan pakai yang kayak gini gue nyaman dan ini enak, ya udah gue pakai. Nggak butuh gue lebih lagi gitu. Iya. Maksudnya kalau karena sayang banget budgetnya itu kan bisa buat dipakai yang lain. Iya, maksudnya kan tahu sendiri ya, mungkin set-set yang hedon itu bisa sampai 10 jutaan ke atas ya Mas ya. Bisa. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir yang tadi Mas Sam akan dibelok-belok, gua akan jawab. Istri lo tahu nggak nih Mas harga nih motor berapa modalnya? Sampai sekarang totalnya nggak tahu ya. Mungkin ini konten ini bakal gue privasi. Nggak bisa. Nah, jadi gini, sebenarnya ini pertanyaan buat teman-teman gua yang emang seumuran. Itu tuh dia bingung tuh Mas, karena dia punya istri, punya kebutuhan, punya kewajiban. Lu cara ngakalinnya gimana sih Mas? Kasih tips dong. Ini sebelum gua closing biar teman-teman gua tahu antara hobi jalan, kewajiban jalan. Ya. Jadi gua itu dari dulu punya namanya budget tertentu ya. Oh gitu. Gua nggak mau ngeluarin budget yang misalnya bulanan ini gua mau bisa nih harusnya gua punya tabungan bisa lebih lah buat ganti yang ini. Enggak, gua nggak kayak gitu. Gua mau punyanya dari dulu, dari awal kayak gua punya hobi, gua hobi PC, gua hobi motor, hobi mobil tuh. Gue punya budgetnya tahunan. Oke, berarti emang udah lo sparein, udah lo siapin. Jadi misalnya pengeluaran Pak Vario yang ini itu bukan semerta-merta gue keluarin dari tabungan gitu aja. Iya, kan ada beberapa orang yang kayak gitu tuh. Iya, itu hasil tabungan dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, berarti anggaran tahun lalu ketika tahun ini lo bisa realisasikan, lo baru lo jadi. Nah, kayak misalnya nanti tahun 2020 ini gue mau ganti gini, gue harus ngeliat dulu budget gue berapa. Oke, berarti itu tuh tips dari Masan. Jadi udah kita planning dari tahun-tahun sebelumnya buat ngejadiin hobi, apapun itu hobinya buat di next year gitu ya Mas ya. Gua sama bini itu nggak pernah saling nyinggung masalah hobi. Berarti masing-masing. Iya, gua mau hobi lo berapa besar itu nggak pernah gue nyinggung karena gue punya hobi sendiri, dia punya hobi sendiri. Itu jadi bumerang juga buat gue. Iya, kalau gua nyentil dia, misalnya dia belanja terus misalnya tiap hari, misalnya kayak ada online kiriman apa, paling gua tanya ini apa gitu, ini punya kamu nih udah. Gua nggak pernah nanya itu harganya berapa, itu apa, itu kegunaannya apa, itu bakal lu masih punya apa enggak, gua nggak pernah nanya itu. Karena dia punya hobi, gue punya hobi, kita sama-sama menghormatin sendiri sih hobi-hobi sendiri. Jadi lu modif ya udah lu modif gitu. Tapi nggak keganggu hobi sama-sama hobinya ya. Iya, berarti misalkan Masan begini nih, yang aku mau belanja dulu, diizinin sama Masan, tiba-tiba ada SMS kan tuh, kartu kredit Anda telah digunakan. Itu salah satu tips juga tuh Mas ya? Gua dulu pernah pakai, cuman dijebol. Oh gitu. Gue dijebol. Berarti salah satu strategi lo nabung bener-bener nabung. Gue dari 2000 berapa gue dijebol tuh sampai habis gue 2012 gue habis. Oke. Iya. Karena gue dulu pakai kartu kredit itu hobi buat belanja game online gitu. Oh iya kelihatan nih emang. Ini kelihatan nih ngehe nih emang nih. Ini emang ngehe nih kalau main game nih. Oh berarti emang lu bener-bener sisihin aja gitu. Gue sisihin aja, jadi tiap bulan gue nabung, tapi nggak misalnya gue itu juga bagian dari gue nahan nafsu juga sih. Iya Mas. Kalau misalnya gue punya nih sekarang sekian, katakanlah gue punya 100.000, terus gue mau pakai nih buat ganti ini, tapi nggak kelihatan gitu, mendingan gue sekalian full gitu, gue puas gitu. Jadi gue tabungin 100.000, lumayan kan 12 bulan 1,2 lumayan buat apa gitu. Gue nggak pakai gitu sih. Berarti gitu tuh teman-teman tipsnya, simple, sepele, cuma satu kuncinya, nahan nafsu. Udah nahan nafsu doang. Berarti kalau teman-teman ngeliat teman-teman modif dimin aja dulu ya Mas ya. Tahan aja dulu. Ya orang kita pengennya kayak gini. Nggak ngikutin gontok-gontokan orang. Iya, jadi udahlah biarin aja teman-teman mau modif apa ya, kita udah punya tes sendiri gitu ya Mas ya. Siap. Intinya ya jangan, kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya istrinya yang lain, kalau keluarga yang lain dia nggak punya hobi atau apa, paling nggak namanya orang itu pasti punya hobi. Tapi berbentuk apa yang kita nggak tahu ya Mas. Iya, berbentuk apa, entah dia main cewek, dia judi, dia hobi judi, dia hobi mabok, dia hobi main
motor, dia hobi apa segala macam, Iya, pasti dia iya. punya hobi. Punya hobi ya, benar. Walaupun itu kelas emak-emak juga pasti dia punya hobi. Iya, ada sesuatu yang pengen dia jalanin, benar. Ya udah, intinya kita hormatin aja sama-sama hobi. Oh. Sama hobi dia mau ngapain terserah, yang penting masih dia ngelapor kita tahu, ya udah cukup tahu aja gitu. Berarti ya keharmonisan lo di situ, lo modif aman, lo ngerjain hobi lo enak ya gara-gara kita punya hobi masing-masing. Kita benar. ngormatin. Oke, thank you banget nih buat Mas Han, udah gua ngambil waktunya, gua acak-acak motornya, gua korek-korek itunya. Sekarang kita lihat motornya kayak gimana. Thank you.